Ya, selamat pagi semuanya untuk anak-anak kelas 8B. Nah, kita jumpa lagi di hari ini di dalam pembelajaran agama. Dan 8A, Bu. Oh iya, 8A. Maaf, Ibu salah ya. Maaf, 8A. Ya, karena mungkin lihat Pak Alphonse lewat jadi 8B. Maaf ya, 8A. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang akan dibuka dengan doa, dan doa akan disampaikan atau dibawakan oleh teman kita Is. Ya, hari ini Selasa 27 Oktober 2020. Ya, silakan Joyce. Bu Marcel dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus berjuang untuk mewartakan kerajaan Allah, namun ada saja yang tidak menggapai perjuangannya. Bantulah kami Bapa agar kami mampu memahami ajaran Putramu. Hadirlah bersama kami dalam kegiatan belajar pada hari ini, sehingga kami dapat mengenal kehendak-Mu. Melalui ajaran Putramu, Engkau kami puji, ya Bapa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Santo Antonius, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Joyce yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa pembuka. Ya, sebentar, ini dari Christian mengalami problem jaringan. Untuk Syasya, nulis siapa temanmu yang datang terlambat dan siapa yang tidak hadir. Syasya dengan Marcel. Lalu nanti di bagian akhir memberi laporan tertulis dan kirim via WA kepada Bu Guru. Nah, sebentar Bu Guru akan menghubungi Christian. Oke, nah hari ini kita akan belajar ya, kita memasuki bab yang keempat. Ya, bab keempat dengan judul konsekuensi pewartaan Yesus. Nah, bab 4 akan dibagi menjadi 3 subtema. Yang A, tanggapan atas pewartaan Yesus. Yang B, sengsara dan wafat Yesus. Lalu yang C adalah kebangkitan Yesus. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya ketika offline, nah untuk materi ini Bu Guru membentuk kelompok lalu membuat drama. Ya, karena sekarang kita online agak sulit kalau kita akan membuat drama. Maka kita akan lakukan dengan cara seperti biasa yang kita lakukan. Ya, jadi hari ini kita akan membahas bagian yang A. Apa Ray bagian A? Tanggapan atas pewartaan Yesus. Ya, betul ya. Jadi kita akan membahas yang bagian A. Tanggapan atas pewartaan Yesus. Marcel, apa isi pokok dari pewartaan Yesus apa ya? Isi pokok pewartaan Yesus adalah apa? Mewartakan kabar sukacita. Mewartakan kabar sukacita atau yang dikenal dengan istilah kerajaan Allah ya. Jadi inti pokok pewartaan Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Nah,
ini adalah kompetensi dasar. Nah, tema kita pagi ini sudah memasuki kompetensi dasar yang keempat. Ya, dan setiap kompetensi dasar mengandung 4 aspek. Yang pertama, bersyukur pada Allah sebagai wujud penghayatan akan makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini aspek apa? Yang pertama, sikap. Sikap apa yang pertama ini? Sikap Keterampilan. bersyukur pada Allah sebagai wujud penghayatan akan makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini aspek sikap Spiritual. ya, spiritual. Yang kedua, peduli pada sesama untuk mewujudkan makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncak pewartaannya. Ini aspek apa? Sikap Sosial. sikap sosial. Yang ketiga, memahami makna peristiwa. Ini aspek apa? Aspek pengetahuan. Yang keempat nih, tadi Alfred nih, 4 nih, melakukan aktivitas. Misalnya membuat refleksi, menyusun doa, menyusun puisi, atau melakukan ibadat. Nah, ini masuk keterampilan. Ya, tolong diingat nih kok kalau lupa ya. Setiap kompetensi dasar ya itu mengandung 4 ya. Sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Ini kalau 1 itu sikap spiritual, yang 2 itu sikap sosial, 3 itu pengetahuan, yang keempat itu keterampilan. Ya, setiap KD ya, kompetensi dasar biasa disingkat dengan KD. Lalu tujuan pembelajaran atau indikator kita apa saja? Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Coba Alfred baca dengan suara lantang. Angka-angkanya tidak usah, hanya kalimatnya saja. Oke. Indikator. Yang pertama, mau menerima diri apa adanya. Kedua, suka memberi pertolongan kepada teman yang memerlukan bantuan. 3, menyebutkan orang atau kelompok orang-orang yang menerima pewartaan Yesus. Keempat, menyebutkan orang atau kelompok yang menolak pewartaan Yesus. 5. Menyebutkan sikap dan tanggapan Yesus terhadap reaksi orang-orang yang menolaknya. 6. Menyebutkan sikap dan tanggapannya terhadap pewartaan Yesus. 7. Menyusun doa secara tertulis untuk mohon bantuan Tuhan agar mampu menggapai pewartaannya. Menanggapi. Ya, terima kasih Alfred yang sudah membaca dengan lantang ya. Jadi itu yang akan kita proses dalam pembelajaran kita. Nah, Bu Guru tanya dulu, ini siapa yang sudah terbiasa menerima diri apa adanya? Ya, aku adanya seperti ini diciptakan oleh Tuhan, sungguh amat baik. Nah, yang kelihatan sudah pede. Jadi kalau orang yang mampu menerima diri itu pede dengan keadaan dirinya, dengan apa yang ada dalam dirinya. Maka yang sering mematikan kamera itu tanda-tanda jangan-jangan dia belum mampu menerima diri apa adanya. Ya, masih membandingkan satu dengan yang lain. Ya, lain halnya yang ada kesulitan dan sudah mengkomunikasikan kepada Bu Guru. Ya. Nah, ini yang ada di hadapan Bu Guru ini ada Marcel, Syasha, Alfred, kemudian Farel, Joyce. Nah, itu sudah apa? Sudah pede tuh, sudah pede ya, sudah mampu menerima diri apa adanya. Yang lainnya masih bersembunyi di balik kamera hitam. Oh, tadi Farel juga, apa Ronaldi, Michelle.
Ini Dara sudah muncul, Malvin sudah berdasi, good ya. Oke, sudah banyak yang PD. Ya, jadi PD itu berarti sudah ada tanda-tanda mampu menerima diri apa adanya. Ya, ingat bahwa saya adalah istimewa, tidak ada duanya. Ingat pelajaran ketika kelas 7 kita bicara manusia diciptakan sebagai citra Allah dengan segala keunikannya, dengan segala kekhasan yang membuat saya berbeda dengan yang lain. Kalau saya mau cari Alfred seperti ini ya, hanya Alfred kelas 8A ini seperti ini, nggak ada yang cetakannya sama ya kan. Walaupun kalau ada acara tuh bintang-bintang mencari lomba mirip bintang A, mirip bintang B, ya, tapi tidak ada yang ditemukan yang benar-benar seperti fotokopi yang sama persis. Ya, lalu yang suka memberi pertolongan. Siapa di sini yang suka memberi pertolongan? Coba tunjukkan dengan reaksi jempolnya. Yang suka memberi pertolongan. Siapa yang suka memberi pertolongan kepada orang lain atau teman yang membutuhkan? Oh, Marcel, Alfred, yang Farel, yang lain belum kelihatan. Oke, terima kasih yang sudah mempunyai kebiasaan baik ya, suka memberi pertolongan kepada teman atau orang lain ya. Semoga itu tetap diteruskan ya, karena akan membuat kita itu semakin berbahagia ketika kita mampu melakukan kebaikan untuk orang lain, apalagi itu dilakukan dengan tulus ya, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, yang lainnya kita akan lihat. Ya, nanti kita lihat, kita ini termasuk orang yang menerima pewartaan Yesus atau kita termasuk orang yang menolak pewartaan Yesus. Nah, sebelumnya ini Bu Guru mengingatkan, ya, ketika Yesus sebelum melaksanakan tugasnya ya, untuk mewartakan kerajaan Allah, ya, Yesus itu melakukan persiapan, ya, kurang lebih selama 30 tahun. Ya. Yesus tinggal bersama dengan Yusuf dan Maria di Nazaret. Nazaret itu masuk wilayah Galilea. Joyce masih ingat wilayah Palestina pada zaman Yesus dibagi menjadi berapa wilayah? Lupa, Bu. Lupa. Kalau Ray masih ingat dibagi menjadi berapa wilayah? Nazar. Dibagi berapa? Lupa, Bu. Oh, lupa juga. Kalau Farel, masih ingat berapa Farel? Ingat. Yang satu lupa, yang satu tidak ingat. Nanti yang satu lagi forget ya, satu lagi don't remember ya. Ya, atas misal masih ingat dibagi menjadi berapa wilayah Palestina pada zaman Yesus? 3, Bu. 3, betul. Ingat 3 itu apa saja? Enggak. Tapi ingat dibagi 3 ya. Nih Alfred kayaknya ingat nih. Alfred ingat 3 itu apa? 1 kan sudah ada nih. 1 sudah ada. Galilea. Nah, tinggal 2 lagi. Samaria, Bu. Samaria, siapa yang menjawab ya? Betul, Galilea, Samaria. 1 lagi. Yudea. Coba sekarang Alfred ulangi. 3 wilayah Palestina pada zaman Yesus itu apa saja? Galilea, Yudea, apa lagi tadi ya? Somalia kan? Somalia. Itu loh yang ada cerita 10 orang sakit kusta, yang satu disembuhkan. Yang satu disembuhkan lalu balik ke balai Yesus. Orang Samaria. Jadi pertama itu kalau dilihat dari atas ya, kalau lihat peta kan dari atas itu Galilea, di tengahnya Samaria, lalu di bawah itu Yudea. Nazaret masuk wilayah Galilea. Bethlehem, Yerusalem,
itu masuk wilayah Yudea. Ya, tolong diingat ya. Jadi wilayah Palestina pada zaman Yesus dibagi menjadi 3, Galilea, Samaria, dan Yudea. Nah, Yesus selama 30 tahun ini tinggal di Nazaret. Nah, Nazaret salah satu kota yang ada di wilayah Galilea. Coba Malvin diulangi. Malvin. Coba diulangi. 3 wilayah tadi apa saja wilayah di Palestina tadi? Apaan, Bu? Apaan Bu? Karena kamu nggak fokus. Kelihatan kamu nggak fokus ya. Sebutkan 3 wilayah di Palestina. Malvin. Nggak tahu, Bu. Nah, karena kamu nggak konsentrasi, ya, kamu nggak fokus, ya. Bu Guru sebutkan nih, lalu kamu ingat baik-baik. Jadi 3 wilayah pembagian peta Palestina pada zaman Yesus. Ya. Pertama yang di bagian atas itu Galilea, yang di tengah Samaria, dan yang di bagian bawah atau selatan itu Yudea. Ya, itu 3 wilayah. Nah, Nazaret masuk wilayah Galilea. Kalau nanti melihat di peta ada Bethlehem, ada Yerusalem, Betania, itu masuk wilayah Galilea atau wilayah Yudea? Yudea ya. Jadi kalau misalkan Bu Guru acak-acak seperti itu jangan ya, jangan lalu tergoda ya. Jadi Bethlehem, Yerusalem, Betania itu masuk wilayah Yudea. Nah, jadi Yesus selama 30 tahun ya melakukan persiapan itu ya. Lalu peristiwa Yesus dibaptis ya. Yesus dibaptis di mana? Di Sungai Yordan. Ya, betul. Yang membaptis siapa? Yohanes Pembaptis, betul ya. Dari peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, peristiwa pembaptisan itu menjadi peristiwa pelantikan Yesus sebagai putra Allah yang ditandai dengan suara ya, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, setelah Yesus dibaptis, Yesus lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk berpuasa dan juga berdoa selama 40 hari 40 malam. Nah, dalam masa berpuasa inilah Yesus digoda oleh iblis. Dan Yesus digoda dengan 3 macam godaan. Siapa yang masih ingat 3 godaan itu apa saja? Pertama, mengubah batu menjadi roti. Ya. Kedua, mendapatkan harta dan tahta. Habis itu menyembah iblis. Kayaknya yang mendapatkan harta itu ada kaitan dengan menyembah iblis. Nah, ada satu yang belum. Yaitu ketika dibawa ke bubungan bait Allah untuk menerjunkan diri ya. Jadi betul. Terima kasih Ray. Jadi Yesus mengalami 3 godaan. Yang pertama, Yesus diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, memang ada 2 versi ya, versi Lukas dengan versi Matius urutannya agak berbeda, tetapi isinya sama. Ya, yang kedua bahwa Yesus dibawa ke bubungan bait Allah lalu diminta untuk terjun dengan mengatakan pasti Allah akan mengirim para malaikat untuk menatang engkau, yang menjaga engkau sehingga engkau tidak akan terantuk pada batu. Dan yang ketiga bahwa Yesus akan diberi kemegahan, kekayaan dunia kalau Yesus mau menyembah iblis ya, dan Yesus berhasil mengatasi itu semua.
Nah, inilah masa persiapan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, setelah Yesus melewati masa 40 hari 40 malam berpuasa, lalu ia berhasil ya mengalahkan godaan iblis, lalu Yesus mulai berkarya. Nah, Yesus mulai berkarya selama kurang lebih 3 tahun ya, berkeliling seluruh wilayah Palestina. Itu pengantar untuk membantu kita mengingat bahwa Yesus itu mempunyai tugas untuk mewartakan kerajaan Allah, dan Yesus sudah mewartakan itu dengan menggunakan perumpamaan dan juga menggunakan tindakan-tindakan dan juga menggunakan mujizat. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana orang menanggapi ya, pewartaan Yesus itu. Tadi di bagian indikator sudah terlihat bahwa ada kelompok yang menerima, ada kelompok yang menolak. Nah, kita akan baca bagian pengantar singkat ini. Mohon bantuannya Marvin. Marvin, silakan Marvin. Marvin, silakan dibaca. Saya, Bu. Ya, silakan. Yesus telah berjuang untuk mewartakan kerajaan Allah pada semua manusia. Kerajaan Allah yang diwartakan, Yesus mengajak dan menuntun semua manusia kembali menuju Bapa. Namun demikian tindakan Yesus tidak sepenuh dipahami, dimengerti, bahkan tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat bangsa Yahudi pada waktu itu. Siapa saja yang menerima dan menolak pewartaan Yesus? Mengapa mereka menerima atau menolak pewartaan Yesus? Ya, terima kasih Malvin. Nah, ini yang akan kita lihat ya. Mengapa kok ada kelompok yang menerima, ada kelompok yang menolak, dan apa alasan mereka menerima, apa alasan mereka menolak? Nah, sebelumnya Bu Guru punya beberapa pertanyaan ya, ini untuk sharing saja, untuk menggali pengalaman. Ya, Bu Guru coba tanya kepada Syasya. Syasya, kamu pernah tidak dipercayakan suatu tugas tertentu? Maksudnya, Bu? Jadi kamu pernah nggak diberi tugas tertentu yang harus kamu lakukan? Pernah. Pernah. Tugasnya apa? Saya disuruh itu, Bu, nulis teman yang terlambat sama nggak masuk. Apa nggak jelas suaranya agak apa? Agak merobot. Coba diulangi lagi. Nulis nama teman-teman yang nggak masuk sama nggak hadir. Oke. Terlambat. Ya, itu tugas ya, betul tugas. Nah, coba Michelle, pernah nggak? Apa susahnya sih ngomong jadi ketua kelas? Michelle pernah mendapat tugas tertentu? Pernah deh, Bu, pernah. Pernah. Atau sekarang ini, siapa yang pernah mendapat tugas tertentu? Coba di reaksinya pakai tanda jempol. Yang pernah mendapat tugas tertentu, ya, Marcel, Michelle, Canda, Richie, Ray, Alfred. Ini yang lain belum pernah dapat tugas ya? Mario, Malvin malah orang pakai reaction dia langsung jempolnya tunjukkan. Keren jempolnya ya. Oke. Nah, sebagian besar dalam arti yang layar tampak rata-rata mengungkapkan ya pernah dipercaya untuk melakukan tugas tertentu. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah tugas yang kamu terima itu kamu lakukan? Ya, coba yang lakukan tunjukkan jempolnya lagi reaction. Oke, Richie melakukan, Marcel, Alfred
Tapi Ricci sembunyi di balik layar ya. Dan nanti mau tanggal 2 ini yang balik-balik layar gini siap di remope ya. Di remove. Ya, terima kasih. Oke, berarti tugas yang kalian terima ya, yang diberikan oleh orang lain kepadamu kalian laksanakan. Nah, tugas yang kamu terima dan kamu laksanakan itu selesai nggak dilaksanakannya? Coba yang selesai tunjukkan jempolnya lagi. Nah, Marcel selesai, Sasa selesai, Ray selesai, Dara selesai, Michelle selesai, ya Marvin selesai, ya. Yang lainnya. Padahal Ray juga pernah sih nggak selesai dulu pernah berguru tugasi ya, tapi malah Ray sendiri nggak muncul ketika ada ibadat ya kan. Ray pernah berguru suruh mendata teman-temannya kita ibadat siapa yang nggak datang, Ray-nya sendiri nggak datang ibadat. Ya, ya Ray, lupa ya Ray. Ya, untuk nanti siang ibadat ya, tolong ya ibadat-ibadat itu akan masuk dalam penilaian spiritual ya. Kehadiranmu dalam kegiatan-kegiatan kerohanian ya termasuk dalam penilaian spiritual. Nah, kalau seperti ini komunikasi, sikapmu itu penilaian sosial. Ya, kamu ngikutin belajar dengan baik enggak nih? Fokus enggak? Banyak gerak enggak? Karena kalau kamu banyak gerak itu mengganggu konsentrasi orang lain ya. Mengganggu konsentrasi orang lain ya. Ini penilaian. Jadi penilaian sosial kan Bu Guru nggak bisa lihat langsung nih. Kan kalau kita offline bisa lihat langsung. Nah, Bu Guru, para guru menilai ya. Salah satu penilaian sosialnya adalah dengan jurnal, yaitu dengan melihat proses seperti ini. Siapa yang aktif, ya, siapa yang berani menampilkan wajahnya, menampilkan dirinya, siapa yang ketika dimintai bantuan itu dengan segera, yang ditanya juga menjawab, itu keaktifan masuk dalam penilaian sikap sosial. Kalau sikap spiritual, ya misalkan ditugasi mimpin doa, siap tidak? Doanya bagaimana? Melakukannya sikapnya. Ada kegiatan kerohanian, ibadat rosario, ibadat sabda, misa, selalu ikut atau tidak. Ya, itu jadi untuk penilaian-penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Kalau pengetahuan dengan keterampilan jelas ya kan? Ada ulangan-ulangan, ada tugas-tugas, itu untuk penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Oke, jadi tadi baik kalian sudah pernah menerima tugas tertentu, tugas itu sudah dilaksanakan, dan tugas itu juga diselesaikan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ketika kamu bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik, apa yang kamu rasakan? Yang gembira coba tepuk tangan, yang hatinya lega ya bahwa bisa berhasil menyelesaikan tugas itu dengan baik, lega, senang boleh tepuk tangan ya. Oke, Malvin, Sanda, oke, tepuk tangan. Wah, ada yang ulang tahun ya. Oke, good. Ya. Ya, Bu Guru juga iya ketika dapat tugas, lalu tugas itu bisa diselesaikan dengan baik, apalagi lebih cepat. Aduh, leganya luar biasa. Yang terakhir nih, menurut pendapatnya Alfred, Fred, ketika kamu diberi tugas nih, kamu selesaikan tugas dengan baik, kamu tadi merasa gembira, merasa lega. Nah, menurut Alfred, kira-kira apa yang dirasakan oleh orang yang memberi tugas itu? Senang juga sih, karena kita telah memberikan tugas itu kepada yang ngerjain tugas itu secara tepat waktu, jadi kita juga tidak menunggu waktu gitu. Ya, senang ya. Coba ya itu harapannya nih, kelas 8A ini nggak ada menunda-nunda pekerjaan ya. Kan udah di Bapak Ibu Guru sudah sering tuh memberi pekerjaan ya. Ketika Bapak Ibu Guru memberi pekerjaan sebenarnya sedang melatih ya. Melatih ya. Apakah kalian itu menjadi orang-orang yang bisa dipercaya ya. Kalian pertama-tama itu melihat usahamu ya, melihat usahamu ketika mengerjakan pekerjaan itu. Ketika kamu mengerjakan tugas itu, apakah dikerjakan dengan sungguh-sungguh atau asal-asalan? Yang pertama kita melihat itu akan kelihatan dari hasil yang dikumpulkan, diberikan. Lalu kedua barulah melihat isinya, ya, melihat isinya.
Maka Bu Guru pertama itu melihat kalau misalkan refleksi, Bu Guru kan lihat siapa yang banyak dulu. Ya, banyak berarti sudah lihat seriusnya. Tinggallah Bu Guru baca isinya. Ya. Oke, jadi kalian semua sudah punya pengalaman. Nah, Yesus juga punya pengalaman itu. Ya. Dia menerima mandat, menerima tugas dari siapa? Dari Allah. Allah, betul. Tugasnya adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Diselesaikan tugas itu? Diselesaikan. Oke. Ya, gila. Apa diselesaikan sampai tuntas? Ya. Ya. Bagaimana perasaan Yesus ya? Kita mungkin bisa membayangkan bagaimana perasaan Yesus ketika dia dapat menyelesaikan tugasnya. Senang. Senang. Ya. Lalu bagaimana orang-orang? Senang semua atau ada nggak? Ada yang tidak senang nggak? Terhadap pewartaan yang dilakukan oleh Yesus? Apakah semuanya? Apa? Senang, enggak senang, ada yang senang, ada yang enggak. Ada yang senang, ada yang enggak, ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, kamu pernah tidak melakukan perbuatan baik ya? Kamu pernah nggak melakukan perbuatan baik? Nah, lalu orang yang menerima perbuatan baiknya itu, ya menerima perbuatan baikmu itu menolak. Pernah nggak? Kamu mau melakukan perbuatan baik tapi orang itu menolak, pernah nggak? Pernah? Coba siapa yang pernah? Saya mau melakukan kebaikan tapi ditolak. Pernah, oke. Ada kamu melakukan kebaikan tetapi orang itu tidak mengucapkan terima kasih. Pernah? Pernah nggak? Pernah. Nah, sering. Sering ya. Nah, coba Farel, ketika kamu melakukan kebaikan lalu orang itu lupa mengucapkan terima kasih, apa yang kamu rasakan? Ya nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Oke, kalau kamu merasa nggak apa-apa, berarti kamu memang melakukan kebaikannya itu dengan tulus. Tapi kalau kamu marah, ya berarti kita melakukan kebaikannya mengharapkan apa? Imbalan. Mengharapkan imbalan ya, mengharapkan pamrih. Jadi kalau ada kita melakukan perbuatan baik, orang tidak mengucapkan terima kasih dan kita merasa fine-fine aja, merasa oke saja, merasa nggak apa-apa, berarti itu salah satu ukuran ya, salah satu ukuran bahwa kamu melakukannya dengan tulus sehingga tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk ucapan terima kasih. Hanya saja kita diajarkan kan oleh orang tua, ya, kita diajarkan oleh orang tua ya dari rumah. Ya. Ketika kita menerima bantuan dari orang lain, kita jangan lupa mengucapkan apa? Mengucapkan terima kasih sebagai tanda orang itu tahu balas budi. Ya, dengan mengucapkan terima kasih kita diajarkan itu ya. Ketika kita menerima kebaikan dari orang lain, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Mungkin kamu pernah membaca kan ada tiga katanya kan, tiga kata yang punya daya, benar kan? Apa tuh tiga kata yang punya daya itu? Terima kasih. Terima kasih. Sekali. Minta tolong, ya kan? Minta tolong. Alfred, Bu Guru minta tolong. Nah, kamu daftarkan nama-nama temanmu. Ya. Casya, Bu Guru minta tolong. Kamu Bu Guru jadikan co-host untuk ini. Ya. Pertama dengan mengucapkan kata minta tolong. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, maaf. Sama-sama. Yang ketiga, maaf. Jangan lupa ketika kita melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan untuk mengucapkan permohonan maaf. Jadi, minta tolong, terima kasih, maaf. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalian juga punya pengalaman itu tadi ya, melakukan kebaikan, ada orang yang
mampu berterima kasih, ada yang juga diam-diam saja. Nah, kita akan lihat Yesus juga ketika mewartakan kerajaan Allah, ada kelompok yang menerima, ada kelompok yang menolak. Ya, kita kembali ke screen. Nah, coba Bu Guru minta bantuannya siapa yang wajahnya kelihatan? Yang kelihatan orangnya sama ini terus ya. Yang lain tak punya wajah nih kayaknya. Ya, Michelle. Bu Guru hanya akan meminta bantuan kepada yang wajahnya terlihat. Misal Bu Guru minta bantuannya coba dibaca. Kita ditugas oleh seseorang berarti kita dipercaya oleh orang itu. Sebagai orang yang bertanggung jawab, maka kita akan menyelesaikan tugas itu dengan baik dan serius. Ada konsekuensi bila kita dapat menyelesaikan tugas itu dan bila tidak dapat menyelesaikannya. Bila kita dapat melakukan suatu dengan baik, maka kita akan mendapatkan kepercayaan lebih dari orang lain. Oke, terima kasih Michelle. Ya, di bagian terakhir itu, ketika kita diberi tugas dan kita bisa melakukannya dengan baik, nah, kita akan semakin dipercaya oleh orang lain untuk melakukan tugas yang lain lagi. Ya, sama tuh seperti dalam kisah Injil ya, ketika orang mampu mengembangkan talentanya, maka talenta yang ia punya sudah banyak itu ditambah ya. Tambah kenapa? Orang itu bisa dipercaya dan bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan. Nah, sekarang kita akan membaca cerita yang berjudul Konsekuensi Pewartaan Yesus. Sambil diperhatikan, boleh kamu bikin coret-coretan di bukumu, ya, dilihat siapa saja nanti kelompok yang menolak, siapa kelompok yang menerima, dan apa alasannya mereka. Ini dalam cerita konsekuensi pewartaan Yesus itu sangat jelas. Ya, jadi diperhatikan, boleh membuat coret-coretan di kertasmu atau di bukumu. Ya, yang pertama dibaca oleh Marcel. Konsekuensi pewartaan Yesus. Pada saat Yesus mewartakan kerajaan Allah, orang-orang Yahudi sudah mengetahui tentang konsep kerajaan Allah. Walaupun pemahaman mereka berbeda-beda, situasi hidup masyarakat Yahudi pun berbeda-beda. Ada yang kaya dan hidupnya cukup mapan, tetapi lebih banyak anggota masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, diperlakukan secara diskriminatif dan menderita di bawah tekanan penjajah. Ya, terima kasih Marcel. Ada kata yang tidak dipahami dalam slide ini? Adakah? Diskriminatif, tahu artinya diskriminatif? Ya, diskriminatif dari kata diskriminasi berarti membeda-bedakan. Ya, jadi dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu ya ada tindakan diskriminatif ya, tindakan membeda-bedakan ya, dibagi ada kelas 1, kelas 2. Ya, kelas 1 itu adalah untuk kaum pria, kelas 2 itu adalah untuk perempuan dan juga anak-anak. Nah, untuk slide berikutnya dibaca oleh Canda. Kondisi hidup yang berbeda ini menyebabkan kerinduan akan tegaknya kerajaan Allah juga berbeda. Perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan sikap pro dan kontra, menerima dan menolak pewartaan Yesus. Mereka yang menerima pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah kebanyakan adalah mereka yang miskin, kurang beruntung hidupnya, diberikan secara diskriminatif, misalnya wanita dan anak. Mereka yang tertindas, mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melawan kondisi yang membelenggu hidupnya.
satu-satunya harapan terakhir adalah mengandalkan kekuatan Allah sendiri yang diwujudkan melalui utusan. Ya, apa itu pro dan kontra? Pro artinya apa? Kontra artinya apa? Penerima, menolak dan menerima. Ya, pro itu artinya orang yang sepaham ya, orang yang setuju ya, yang sealiran gitu ya. Kontra itu yang berlawanan ya. Jadi kalau ada pendapat, saya setuju berarti pro, kalau saya tidak setuju dia masuk kelompok kontra. Oke, yang slide berikutnya coba dibaca oleh Alfred. Pewartaan Yesus menjadi jawaban atas harapan mereka itu. Kelompok yang menolak Yesus dan pewartaannya justru berasal dari kalangan atas, seperti para penguasa, orang kaya yang memeras rakyat, tokoh-tokoh intelektual atau ahli Taurat, tokoh-tokoh agama atau imam-imam kepala. Kehadiran Yesus bagi mereka merupakan ancaman yang dapat menghancurkan kewibawaan, kedudukan, dan sumber nafkah hidupnya. Kelompok yang menolak ini dengan berbagai cara dan tipu muslihat berusaha keras melenyapkan Yesus. Ya, terima kasih. Di sini jelas ini yang ditampilkan dalam slide ini kelompok yang bagaimana? Menolak. Ya, kelompok yang menolak, berarti kelompok yang kontra ya. Itu ada siapa saja itu kelompok yang menolak? Penguasa. Penguasa, terus? Orang kaya memeras rakyat. Oke, lanjutnya. Ahli Taurat. Imam-imam. Imam-imam kepala. Oke, ya ini termasuk kelompok yang menolak. Ya, untuk slide berikutnya, Cinta. Terhadap penolakan atas pewartaannya, Yesus tidak bersikap memusuhi. Dengan penuh kasih dan kesabaran, Yesus menghadapi reaksi penolakan tersebut disertai dengan penyerahan diri secara total kepada kehendak Bapanya. Matius 26 ayat 36-46. Sebaiknya kita pun bersikap seperti Yesus ketika kita berbuat baik. Belum tentu semua orang akan menerima niat baik kita kepada mereka yang menolak dengan cara amat kasar, sekalipun hendaknya kita senantiasa bersikap sabar dan penuh kasih. Ya, terima kasih Cinta. Nah, di sini terlihat bagaimana Yesus menanggapi penolakan dari kelompok-kelompok yang tadi kita lihat. Nah, apakah Yesus merespon? Ataukah Yesus menanggapi kelompok orang yang menolaknya ini dengan kekerasan? Enggak. Enggak. Dengan apa Yesus menanggapinya? Kesabaran. Ya, dengan kesabaran ya, dengan penuh kasih. Bahkan ketika di kayu salib, Yesus mendoakan ya kan? Mendoakan orang-orang yang telah menyalibkannya. Apa yang didoakan oleh Yesus? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagian depannya kok tiba-tiba sebab mereka tidak tahu, bagian depannya apa? Ya Ya Bapa, Bapa, ampunilah. ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul. Jadi di atas kayu salib pun dalam keadaan yang sangat menderita, Yesus menunjukkan kasih-Nya. Ya, Yesus mendoakan mereka itu. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, maka kita juga diajak untuk bersikap seperti Yesus ya, tidak melawan ya, tidak menunjukkan sikap kontra ya kalau kita kurang mendapatkan penghargaan atau kurang dihargai oleh sesama kita. Nah, setelah kita membaca ya, ini sebenarnya tadi beberapa sudah kita lihat. Kita akan mendalami cerita konsekuensi pewartaan Yesus. Marvin, tadi judul ceritanya apa tadi Marvin? Judul ceritanya? Karena kamu tuh nggak fokus malah mainan rambut, kamu tuh duduknya. Marvin, apa tadi judul ceritanya?
Apa? Tadi judul ceritanya apa? Diam Maafin, apa judul ceritanya? Malah matikan kamera. Karena kamu nggak fokus, kamu duduk baik, nggak usah main-mainin rambut, sehingga ketika ditanya, kamu lupa. Anda masih ingat judul ceritanya tadi apa? Apa, Bu? Judul ceritanya tadi apa? Kayaknya depannya K deh, Bu. Iya, depannya K, betul. Siapa yang masih ingat, coba? Konsekuensi pewartaan Yesus. Betul, Syasya masih ingat ya. Konsekuensi pewartaan Yesus. Nah, untuk mendalami cerita itu ada 4 pertanyaan, tapi sebenarnya tadi sudah dijawab dalam proses ya. Mengapa terjadi pro dan kontra terhadap pewartaan Yesus? Lalu siapa saja yang menerima pewartaan Yesus? Lalu mengapa? Lalu siapa yang menolak pewartaan Yesus? Mengapa menolak? Lalu bagaimana sikap Yesus menghadapi penolakan itu? Tadi sebenarnya kita lihat. Nah, siapa menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4? Silakan. Nomor 1. Mengapa kok terjadi pro dan kontra terhadap pewartaan Yesus? Alfred sedang berpikir ya, Fred? Siapa yang mencoba menjawab? Boleh lisan, boleh ditulis di chat juga boleh. Mengapa terjadi pro dan kontra? Atau kita balikin lagi ke slide berikutnya? Ya, kita coba Bu Guru balik ke slide sebelumnya. Oh, malah besar. Bentar. Kita coba lihat ke slide-slide sebelumnya. Nah, coba diperhatikan, ada ditemukan nggak jawaban di sini? Ada yang menemukan di sini dalam slide ini? Ada. Ada? Ya. Oke, coba Alfred apa? Karena perbedaan pemahaman. Pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang konsekuensi pewartaan Yesus. Dan karena perbedaan job pekerjaan. Ya, jadi ya mengapa ada kelompok pro dan kontra? Ya karena di antara mereka sudah punya nih paham tentang kerajaan Allah. Kita kan sudah pernah lihat kan dalam masyarakat Yahudi berkembang 3 paham kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang bersifat politis, kerajaan Allah yang bersikap apokaliptis, dan paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Nah, jadi mengapa ada pro dan kontra? Kan dalam masyarakat ini berkembang ya paham yang berbeda-beda tentang kerajaan Allah. Nah, paham yang berbeda-beda ini juga dipengaruhi oleh situasi kehidupan masyarakat Yahudi yang berbeda-beda. Ada kelompok atas, ada kelompok menengah, ada kelompok bawah. Nah, biasanya yang menolak itu adalah kelompok menengah ke atas. Yang menerima itu kelompok menengah yang ke bawah. Jadi mengapa ada pro dan kontra? Karena itu dipengaruhi oleh paham yang berbeda-beda tentang kerajaan Allah. Ya, kemudian kehidupan situasi masyarakatnya juga berbeda-beda. Nah, maka di sini tuh dijelaskan kan,
Kondisi yang berbeda ini, paham yang berbeda itu menyebabkan kerinduan akan tegaknya kerajaan Allah juga berbeda. Inilah yang menyebabkan sikap pro dan kontra. Jadi sudah ketemu jawabannya nomor 1 ya. Sekarang yang nomor 2 untuk pertanyaan si boy kita nih yang kedua. Siapa saja yang menerima pewartaan Yesus dan mengapa? Siapa yang menerima pewartaan Yesus? Orang menengah ke bawah, Ya, siapa saja itu orang menengah ke Mereka bawah? yang miskin, miskin dan yang tersingkir. miskin dan kurang beruntung hidupnya. Ya, betul. Orang yang miskin, orang yang diperlakukan secara diskriminatif, orang yang hidupnya kurang beruntung, orang yang hidupnya menderita ya di bawah kekuasaan penjajah. Nah, sekarang mengapa mereka menerima? Karena mereka tidak memiliki kekuatan selain berpegang pada Yesus. Ya, betul ya. Di sini ada nih. Karena mereka tidak memiliki kekuatan kalau untuk melawan ya, melawan orang yang berkuasa, nggak punya kemampuan untuk itu. Maka satu-satunya harapan mereka adalah mengandalkan kekuatan Allah sendiri. Dan kekuatan Allah itu ya diwujudkan melalui utusannya yakni Mesias. Ya, Mesias yang telah dijanjikan sejak zaman perjanjian lama. Oke ya, udah ketemu ya jawaban untuk pertanyaan nomor 2 ya. Sekarang untuk pertanyaan Sigel ini, pertanyaan yang ketiga. Siapa yang menolak pewartaan Yesus dan mengapa mereka menolak? Nah, siapa menjawab? Kalangan atas, Siapa saja yang termasuk kalangan atas? Ahli-ahli orang kaya yang Taurat. meras rakyat, ahli Taurat, imam-imam kepala, tokoh-tokoh intelektual. Betul. Alasannya mereka menolak apa? karena mereka takut terancam kewibawaan, kedudukan, dan sumber nafkahnya. Betul. Bagus, Alfred. Ternyata kalau orang mengikuti dengan serius, bisa kan Fred? Iya, iya. Fokus. 1 titik, ya kan? Kata siapa tuh? Fokus pada 1 titik. Ya. Sekarang pertanyaan yang keempat. Bagaimana sikap Yesus menghadapi penolakan itu? Sabar. Dengan penuh sabar dan belas kasih. Ya, Sabar. Terima kasih. betul. Jadi terhadap penolakan itu Yesus tidak bersikap memusuhi ya. Dia tetap penuh kasih, ya, tetap sabar. Tadi bahkan dia mendoakan. Oke, bagus. Kalian pintar semua. Bu Guru senang. Kalau fokus, kalian akan mendapatkan itu. Nah, berikutnya kita akan mencari sumber kitab suci. Kita tidak akan baca, cuman melihat judulnya, ini termasuk kelompok yang mana? Kelompok yang menerima atau kelompok yang menolak. Ya, karena kalau dibaca menjadi panjang, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Nah, ini untuk kelompok yang mana nih? Kelompok yang menerima atau yang menolak? Berbahagialah kamu yang Menerima, yang menerima, betul, yang menerima. Oke, kalau yang ini datanglah pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Ini kelompok mana nih ayat 10? menolak, Dibaca lagi. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang Menerima. berdosa. Nah, ayat 10 itu menerima. Yang ayat 11 ada orang Farisi. Nah, ini masuk mana orang Farisi? Menolak. Menolak ya. Oke. Yang ini kelompok kemana? Yang menerima. Ya, yang menerima, betul ya, orang yang sakit, orang yang menderita. Yang ini? menerima, Ya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya. Kemudian persembahan seorang janda miskin. Menerima. Yesus memberkati anak-anak. Ini kan tadi anak-anak salah satu menjadi korban diskriminatif.
Ini Menerima. 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 Ini orang muda yang kaya. Ini sebenarnya ini Menolak. Bu Guru nggak salin lengkap ya, maka titik-titik ayat sebelumnya tidak Bu Guru salin biar lengkap cukup satu slide ini. Ini kelompok apa? Yang menolak atau yang menerima? Menolak. Menolak ya. Karena kan dikatakan di bagian apa di situ? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa susah? Karena dia terikat kepada kekayaannya. Bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk ya. Orang kaya bisa masuk kalau orang bersikap lepas bebas. Tidak terikat, tidak tergantung pada harta kekayaannya. Oke, betul. Jadi ini termasuk kelompok yang menolak. Yang ini. Menolak. Ya, kelompok yang menolak. Itu mereka yang berpegang pada hukum Taurat. Ya, ahli-ahli Taurat, ya seringkali mereka membebankan orang untuk melaksanakan hukum Taurat, tetapi mereka kadangkala mengabaikan. Berikutnya, ya ini sama ya, tidak Bu Guru salin lengkap. Ini karena kalau terus lengkap itu panjang yang tadi. Nah ini kelompok mana? Menolak. Menolak. Menolak ya. Raja Herodes berarti orang yang punya kekuasaan ya. Sebentar, baterai Bu Guru habis. Ya. Yang ini yang terakhir. Nah ini Menerima. menerima ya. Lewi pemungut cukai. Yang kemudian namanya siapa? Lewi itu namanya siapa? Siapa Lewi pemungut cukai yang mengikuti Yesus? Lewi itu siapa namanya? Samuel. Oh Samuel. Matius. Adakah murid Yesus adanya Samuel? Matius ya, Matius ya. Jadi Lewi pemungut cukai yang mengikuti Yesus, Lewi itu adalah yang namanya Matius. Oke, kalian hebat. Sudah bisa berdasarkan itu sudah bisa membedakan mana yang kelompok menerima, mana kelompok yang menolak. Aduh, misal kasihan Ibu, saya keluar masuk Zoom terus ya, nggak apa-apa. Oke, lah ini kemudian ini kesimpulannya ya, kelompok yang menerima itu siapa, kelompok yang menolak itu siapa. Ya. Kemudian ini nanti rangkumannya untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti silakan dapat dibaca ya kesimpulannya. Kalau kalian punya printer, kalau mau di print juga boleh supaya membantu kalian save ya materi-materi yang dikirim itu tolong di save ya. Kemudian ini nanti refleksi silakan dibaca saja, dilakukan dengan baik ya. Tidak perlu ditulis jawabannya, nggak usah. Kamu refleksikan saja untuk memberi makna kepada hidupmu. Nah, tugas yang harus dikerjakan ini nanti Bu Guru share di Google Classroom. Ini tugasnya adalah melakukan praktek doa, divideokan. Jadi isinya harus ada Bu Guru juga keluar dengan sendirinya. Oke, ya Bu Guru lanjutkan tadi karena Bu Guru juga tiba-tiba keluar dengan sendirinya. Ya, ini ya tugasnya. Kemudian kita akan akhiri dengan doa penutup. Lalu ini sumber-sumbernya ya dari buku yang Bu Guru punya. Lalu gambar-gambar Bu Guru ambil dari Google Image dan juga dari Pinterest. Ya. Jadi biasakan kalau kita mengutip dari apa kamu ya? Tugasnya itu paling lama jam berapa? Nanti akan Bu Guru tuliskan di Google Classroom. Ya. Bu Guru akan beri batas waktu 2-3 hari lah supaya menjadi lebih bagus. Ya, ada pertanyaan? Semua jelas? Ya, sekarang kita tutup doa dulu baru nanti kita tutup share stop share lalu ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan. Ya, coba Bu Guru minta bantuannya untuk memimpin doa yang kelihatan wajahnya karena banyak manusia tanpa wajah. Farel, mimpin doa. Tadi Farel bukan kan tadi mimpin doa siapa tadi pembuka? Joyce, sekarang Farel yang nutup.
Marcel dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Dalam Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pendampingan-Mu dalam belajar kami hari ini. Engkau telah menyadarkan kami bahwa Yesus pun pernah ditolak. Namun, Yesus tetap setia melaksanakan tugasnya. Bantulah kami ya Bapa agar kami mampu menanggapi pewartaan Yesus Putramu, agar kami juga berani meneladani Yesus Putramu. Dengan tetap setia padamu, walaupun mengalami penolakan. Engkau kami puji, ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Antonius, doakanlah kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Farel yang sudah menutup kegiatan kita dengan doa. Nah, sekarang tinggal 16 dengan Bu Guru. Ini orang pada kemana aja ya? Ya, Bu Guru mengingatkan ya, nanti jam 12 doa Rosario wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, Bapak Ibu Guru juga ikut semuanya. Nah, untuk kali ini petugasnya dari Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan. Pakai seragam ya, Bu? Seragam hari ini. Ya, seragam seperti yang kamu pakai. Ya kan, cuma tinggal jeda setengah jam kan lalu mulailah doanya. Ya, nanti Bu Guru minta bantuannya Alfred, kamu menulis teman-temannya yang ikut dalam kegiatan Rosario ya. Karena ada dua kemungkinan, bisa masuk Zoom, bisa via YouTube. Nah, yang via YouTube tuliskan namanya supaya temannya bisa mendata. Ya, kalau di Zoom juga iya. Kalau gini dibagi dua deh. Alfred, kamu mau pakai Zoom atau YouTube? Karena kan nggak bisa semua gabung, karena kan kapasitas kita maksimal untuk 100 orang. Zoom aja deh, coba aja. Ya, Alfred Zoom. Syasya, kamu di Zoom atau di YouTube? Saya gabungnya biasanya di Zoom, Bu. Di Zoom. Siapa yang akan via YouTube? Yang via YouTube Bu Guru minta bantuannya untuk mendata, karena Bu Guru tidak akan bisa mendata, karena Bu Guru bagian dari yang tugas doa. Ya udah bukan. Saya YouTube, Bu. Siap. Ray, pakai apa? YouTube atau Zoom? YouTube, Bu. Oke, kalau gitu Ray ya. Ray yang mendata teman-temannya yang bergabung di YouTube, oke? Tidak. Ya, jadi Ray yang di YouTube, Alfred yang di Zoom ya, bersama dengan Syasha ya, saling melengkapi ya. Oke, terima kasih. Mulai hari Senin, ya, penamaan, jangan lupa, nama lengkap, nomor urut, kelas. Ini yang sudah betul itu Syasha, sudah Syasha Aurelia 8A nomor 20. Alfred sudah ada nomornya belum? Ya, tulis biasakan nama lengkap, ya, nama lengkap, nomor urut dan kelas, ya. Hari Senin tanggal 2, kalau yang tidak lengkap ya silakan ya, hati-hati aja kalau nanti tidak diizinkan masuk. Ya, kita akan menegakkan kedisiplinan ya. Karena ini menjadi salah satu langkah awal untuk mencapai kesuksesan ya kan. Orang yang sukses itu adalah orang-orang yang disiplin. Lalu Bu Guru mengingatkan yang belum mengumpulkan tugas hari Selasa minggu lalu ya. Apakah sudah mengumpulkan? Belum. Itu ada namanya Christian, ada namanya Joan, ada namanya Justin. Ya, itu yang belum mengumpulkan. Oke, sekarang kita foto. Tinggal 14 bersama dengan Bu Marcel, yang lainnya entah kemana. Ya, kalau tadi yang sudah mengabari Bu Guru adalah Michelle yang problemnya dia keluar masuk. Seperti Bu Guru tadi juga tiba-tiba keluar. Oke, siap? Ini Gumintang dari tadi Bu Guru nggak lihat wajahnya ya. Nanti ini yang nggak kelihatan wajahnya, nanti kalau hari Senin itu di remove ya mohon maaf saja. Kan Bu Guru kan mau bicara dengan orang yang kelihatan, bukan dengan orang yang tak kelihatan. Itu kan salah satu etika juga. Ketika kita bicara dengan orang, kita memandang orang yang kita ajak bicara. Itu salah satu etika. Ya, etika dalam berkomunikasi, etika dalam hidup bersosial. Oke, siap? Ya. Cinta, wajahnya tidak hanya separuh. Ray, jangan terlalu dekat, Ray. Wajahmu jadi serem banget.
Ricci, wajahnya kelihatan Ricci. Siap? Ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar Bu Guru, Bu Guru, tar dulu, Bu Guru kirim dulu di grup apakah sudah keren atau belum. Oke. Silakan meninggalkan kelas ini, persiapkan untuk pelajaran berikutnya. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sayonara. Sayonara, arrivederci, hasta mañana, apa lagi? Mario.